akhirnya ada bukti bahwa Ustadz Kainama benar-benar merupakan seorang mantan pendeta. Wow. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel, dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, di video kali ini kita akan membahas ya salah satu Ustadz maha dahsyat, maha fenomenal ya, yang kalau nggak salah ada beberapa orang yang menjuluki Ustadz ini sebagai Bapak Cocokologi Nasional. Mungkin karena keahliannya dalam mencari pembenaran ya di dalam Alkitab, lalu dia hubung-hubungkan dengan kitab sucinya sendiri. Jadi ya wajar sih kenapa dia disebut sebagai Bapak Cocokologi Nasional. Beliau ini pernah juga mengaku sebagai seorang lulusan dari Haifa Israel, lalu juga dari STT Jakarta. Bahkan ia juga pernah mengaku sebagai seorang mantan pendeta. Ya walaupun sampai sekarang nggak ada buktinya yang bisa dia tunjukkan bahwa dia benar-benar seseorang yang dulunya mantan pendeta, pernah kuliah di Israel, lalu juga pernah kuliah di STT Jakarta. Malahan ya, STT Jakarta sendiri sudah mengklarifikasi bahwa mereka nggak pernah punya mantan mahasiswa yang bernama Agustinus Christoffel Kainama. Tapi teman-teman, ternyata baru-baru ini ada seorang teman kita dari Muslim yang dia tidak mau menyerah untuk membuktikan bahwa Kainama ini benar-benar adalah seorang pendeta dulunya ya. Nama teman kita ini adalah Ipung Atria. Kalau teman-teman tidak mengenal siapa dia, beliau ini biasanya sering podcast bareng dengan Kainama itu di channel Ayah Sofia ya. Mereka juga bareng dengan Bapak Kristologi katanya. Kristologi atau Kristolologi sih? Yaitu si Gusem Betik. Kristolologi. Gusem Betik ya. Biasanya mereka ini podcast gitu ya. Bikin podcast, bahas Kristen, bahas Bible. Dan gak ketinggalan cocokologinya Bapak Ustadz Kainama juga sering sekali di podcast mereka itu. Di channel pribadinya si Ipung Atria ini, dia mengupload sebuah konten video. Judulnya seperti ini teman-teman. Ustadz Kainama membuktikan mantan pendeta strip bermain piano. Wow, saya jadi penasaran seperti apa sih bukti yang mau ia tunjukkan kepada publik gitu ya, untuk menunjukkan bahwa Kainama ini dulunya benar-benar seorang pendeta loh. Nah, mari kita cek videonya teman-teman. Itu lagunya ini apa? Lagunya lucu ya. Rudolph the Red-Nosed Reindeer have a very shiny nose. Lucu gitu, ada kijang, ada besar, hidungnya merah. Dia tempatnya paling depan dari 8 penarik Santa Claus. Kalau kamu tahu itu aslinya siapa Rudolph? Dia makan bayi ya. Nanti kita cerita. Oke, kita sudah lihat videonya. Ternyata bukti yang diberikan untuk menunjukkan bahwa Ustadz Kainama ini dulunya adalah seorang mantan pendeta, itu bukan menunjukkan dokumen, ijazah, menunjukkan foto atau apa sebagainya, tapi yang ditunjukkan adalah
Kainama sedang bermain piano dan bernyanyi lagu Natal, teman-teman. Aduh, ampun deh. Saya kirain tadi mau kasih bukti yang valid, bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Tapi ternyata malah cuma main piano sama nyanyi-nyanyi doang, teman-teman. Emang dikirain yang bisa nyanyi lagu Natal dan bermain piano itu cuma pendeta doang, cuma mantan pendeta doang. Ini ya, gua kasih tahu ya buat Ipung Atria ya. Anggun C. Sasmi, dia itu seorang Muslim. Lalu juga ada Isyana Sarasvati, dia juga seorang Muslim. Mereka ini adalah seorang penyanyi, tapi mereka malahan lebih bagus, lebih hebat lagi nyanyinya dibanding dengan Ustadz Kainama. Mereka juga nyanyi lagu-lagu Natal, ada videonya di YouTube tuh. Tapi mereka nggak pernah ngaku-ngaku mantan pendeta dan sebagainya. Kenapa? Karena lagu-lagu Natal yang dalam bentuk bahasa Inggris seperti itu sangat familiar sebenarnya. Di kalangan, bukan hanya di kalangan orang Kristen, di kalangan orang-orang non-Kristen juga itu familiar. Karena itu adalah lagu-lagu sekuler walaupun dalam bentuk lagu Natal. Dan biasanya lagu-lagu itu nggak ada hubungannya dengan tata ibadah di dalam kekristenan. Nggak dipakai di dalam liturgi. Karena memang lagu-lagu itu adalah lagu komersil dan juga lagu yang sekuler, bukan lagu rohani. Contohnya tadi yang pertama dia nyanyikan adalah Jingle Bells. Lalu lagu yang kedua itu judulnya Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Nah, itu lagu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan gereja, nggak ada. Masa ngaku mantan pendeta tapi nggak bisa membedakan mana lagu sekuler dan lagu komersil dengan lagu rohani atau juga lagu ibadah. Jadi konyol ya. Apalagi si Kainama ini dia bukan hanya selain dia bernyanyi dan juga bermain piano tadi, dia juga menggiring opini ya dengan lagi-lagi membuat sebuah cocokologi gitu ya. Ya jadi dia menggiring opini, membuat cocokologi bahwa lagu Rudolph the Red-Nosed Reindeer itu ada mengandung unsur-unsur gelap gitu ya. Tadi dia sempat celoteh gitu ya sebelum dia berhenti bermain piano. Jadi dia bilang aneh si Rudolph ini dia seekor kijang atau seekor rusa sebenarnya ya. Tetapi hidungnya berwarna merah gitu ya. Lalu dia sempat celoteh, dia bilang itu karena si Rudolph ini sebenarnya memakan bayi. Serius teman-teman, ini orang ilmu cocokologinya benar-benar gak ada lawan deh pokoknya. Jadi mungkin dia berpendapat, berpikiran, beropini karena ada seekor rusa, ya tadi yang karakter si Rudolph tadi dengan hidung merahnya, dia beropini mungkin dengan imajinasinya yang liar, bahwa itu ada hubungannya mungkin dengan darah gitu ya. Mungkin karena dia makan bayi, lalu hidungnya akhirnya berwarna merah karena terkena darahnya itu ya teman-teman. Jadi mungkin dia berpikiran seperti itu. Dia menggiring opini bahwa lagu Natal ini ternyata mengandung unsur yang sangat-sangat gelap, atau bahkan unsur-unsur horor gitu ya. Lawak memang bapak cocokologi satu ini teman-teman. Padahal lagu ini sudah diklarifikasi loh langsung oleh penciptanya. Bahkan kenapa dia memakai karakter Rudolph si rusa berhidung merah ini, itu juga karena ada fakta sainsnya teman-teman. Karena ternyata memang rusa kutub itu ya, dia ketika mengalami kelelahan, ketika dia berlari, maka hidungnya akan berubah menjadi berwarna merah. Ya, setelah mereka berlari beberapa saat. Nah, hidung yang merah inilah yang melindungi mereka di tengah udara yang dingin, ya, di tengah mungkin badai salju, agar mereka itu bisa mengatur suhu pada otak mereka ya. Jadi teman-teman yang pengen tahu penjelasan lebih detailnya, cek aja langsung di Google, banyak kok penjelasannya. Nah, jadi begitu maksudnya, wahai bapak cocokologi yang agung dan luar binasa. Imajinasi bapak ini terlalu liar menurut saya ya. Sampai lagu Natal anak-anak pun dicocokologikan menjadi lagu horor. Malu dong sama umur pak. Pesan saya buat bapak Kainama, kalau mau membuktikan bahwa bapak itu benar adalah seorang mantan pendeta, itu bukan dengan cara main piano dan juga bernyanyi lagu Natal. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, ada cara yang lebih gampang, ada cara yang lebih simpel untuk menunjukkan bahwa bapak ini benar-benar adalah seorang mantan pendeta. Apa itu?
ya tinggal tunjukkan aja buktinya, baik itu berupa dokumen, entah itu ijazah ya, entah itu SK waktu Bapak melayani sebagai pendeta, atau minimal foto gitu. Masa nggak ada foto waktu berada di mimbar, waktu berada di gereja gitu? Masa nggak ada minimal foto? Kan Bapak ini juga bukan hidup di zaman batu, pasti ada dong ya, pasti sudah ada dong pada waktu itu kamera ya. Gampang kan, tinggal tunjukkan semua bukti-bukti ini, selesai, gak ada perdebatan ya. Jadi nggak ada fitnah, jadi nggak ada nggak ada bantahan lagi kalau semua bukti-bukti ini ditunjukkan, kan gitu, selesai. Tapi kalau Bapak Kainama ini cuma menunjukkan buktinya hanya dengan cara bernyanyi dan bermain piano doang, tukang sapu di gereja aja pun bisa, Pak. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.